Cafe Leko di Tanjung Pinang menjadi saksi bisu sebuah tragedi yang terjadi pada Minggu dini hari. Malam itu, suasana kafe cukup ramai dengan pengunjung yang menikmati hiburan dan minuman. Di antara mereka, beberapa anggota militer dari satuan berbeda turut hadir, sekadar melepas penat setelah tugas harian. Tak ada tanda-tanda ketegangan sebelum insiden pecah, semua terlihat menikmati suasana santai. Namun, situasi yang awalnya tenang perlahan berubah menjadi penuh ketegangan. Prada Julius Hanosupusepa, seorang anggota Yonif 136 Tua Sakti, terlihat berbincang dengan rekannya di salah satu sudut ruangan. Sementara itu, Serda Doni Laksono dari Kowarmadai bersama beberapa rekannya juga berada di tempat yang sama. Interaksi antara kedua kelompok ini sejatinya berlangsung tanpa gesekan berarti. Namun, malam itu akan menjadi saksi atas peristiwa yang berujung fatal. Suasana mulai berubah ketika salah satu pengunjung yang juga anggota militer tanpa sengaja melakukan tindakan yang memicu ketegangan. Serda Robi, anggota Kogabuilhan, berdiri dari kursinya dan secara tak sengaja menyenggol botol minuman yang ada di atas meja. Botol kaca tersebut jatuh dan pecah di lantai, serpihan kecilnya mengenai salah satu anggota Kowarmadai yang duduk tak jauh dari meja tersebut. Seketika, suasana menjadi tegang saat anggota Kowarmadai bereaksi terhadap insiden kecil itu. Mereka mulai menanyakan siapa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Melihat situasi yang mulai panas, Serda Robi memilih untuk segera meninggalkan tempat kejadian. Ia berharap kepergiannya bisa meredam ketegangan sebelum berubah menjadi konflik terbuka. Namun, kepergiannya justru menimbulkan kesalahpahaman di antara anggota Kowarmadai yang tersulut emosi akibat insiden tersebut. Ketika mereka mencari pelaku yang dianggap bersalah, perhatian mereka justru tertuju pada sosok yang masih berada di lokasi. Prada Julius, yang masih duduk di tempatnya, tanpa sadar menjadi sasaran kecurigaan. Beberapa anggota Kowarmadai mengira ia adalah pelaku yang menyebabkan botol itu pecah. Meski berusaha menjelaskan bahwa ia tidak terlibat dalam insiden tersebut, emosi yang sudah tersulut membuat situasi semakin tak terkendali. Dalam hitungan detik, sebuah keputusan yang terburu-buru diambil, dan ketegangan di Cafe Leko berubah menjadi aksi kekerasan. Ketegangan di dalam Cafe Leko semakin meningkat ketika anggota Kowarmadai menyadari adanya pecahan botol yang mengenai salah satu rekan mereka. Beberapa dari mereka berdiri, menatap sekeliling dengan tatapan penuh amarah, mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Dalam kondisi penuh emosi, mereka menuntut penjelasan dari orang-orang yang berada di sekitar meja tempat botol itu pecah. Situasi yang awalnya sekadar kesalahpahaman kecil mulai berkembang menjadi lebih serius. Serda Robi, yang secara tidak sengaja menyebabkan botol tersebut pecah, memilih pergi sebelum ketegangan semakin meluas. Namun, kepergiannya justru menambah kecurigaan di antara anggota Kowarmadai yang menganggapnya sebagai tindakan menghindar dari tanggung jawab. Tanpa bukti jelas, mereka mulai mencari sosok lain yang dianggap sebagai pelaku. Dalam kondisi emosi yang tak terkendali, dugaan mereka jatuh kepada Prada Julius yang masih berada di lokasi. Prada Julius yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi hanya bisa terdiam saat beberapa anggota Kowarmadai mulai mendekatinya. Tatapan tajam dan gestur agresif dari mereka membuatnya sadar bahwa situasi telah berubah menjadi ancaman nyata. Ia mencoba berbicara dan menjelaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam insiden tersebut. Namun, emosi yang sudah membara membuat penjelasan itu tak lagi didengar. Tuduhan terus diarahkan kepadanya. Teriakan bernada emosi terdengar di dalam kafe, menarik perhatian pengunjung lain yang mulai merasa tak nyaman dengan suasana yang semakin memanas. Beberapa anggota Kowarmadai semakin mendesak Prada Julius, sementara beberapa lainnya terlihat saling berbisik, seakan berencana untuk bertindak lebih jauh. Prada Julius, yang mulai merasa terancam, berusaha untuk tetap tenang meskipun dirinya sudah dikepung oleh belasan orang. Ia tahu, situasi ini bisa berubah menjadi lebih buruk dalam hitungan detik. Saat suasana semakin tidak terkendali, salah satu anggota Kowarmadai tiba-tiba melayangkan pukulan ke arah Prada Julius. Pukulan itu mengenai bahunya, membuatnya terhuyung ke belakang. Insiden tersebut menjadi pemicu bagi yang lainnya untuk ikut menyerang. Dalam sekejap, Prada Julius dikeroyok oleh belasan orang. Ia berusaha bertahan, mencoba melindungi dirinya dari serangan bertubi-tubi, tetapi jumlah lawan yang terlalu banyak membuatnya kesulitan. Tragedi yang lebih besar baru saja dimulai.
Pukulan pertama yang mendarat di tubuh Prada Julius Henosupusepa menjadi pemicu bagi anggota Kowarmadai lainnya untuk ikut menyerang. Dalam hitungan detik, suasana di kafe Leko berubah menjadi ajang pengeroyokan. Prada Julius yang awalnya berusaha bertahan mulai kehilangan keseimbangan ketika pukulan dan tendangan datang dari berbagai arah. Terjepit dalam situasi yang tidak menguntungkan, ia hanya bisa mencoba menutupi bagian wajah dan perutnya untuk mengurangi dampak serangan. Pengunjung lain yang berada di lokasi segera menyadari bahwa situasi semakin tidak terkendali. Beberapa dari mereka mencoba melerai, tetapi jumlah anggota Kowarmadai yang terlibat dalam pengeroyokan terlalu banyak. Tak satu pun dari mereka yang mau mendengarkan imbauan untuk menghentikan aksi kekerasan tersebut. Prada Julius yang sudah terdesak akhirnya terjatuh ke lantai, tetapi serangan terus berlanjut. Ia merasakan rasa sakit di sekujur tubuhnya, namun kesadarannya masih bertahan. Beberapa anggota kafe yang melihat kejadian itu sempat berusaha menghubungi pihak keamanan, tetapi situasi di dalam kafe sudah terlalu panas. Prada Julius menyadari bahwa jika ia tidak segera berbuat sesuatu, nyawanya bisa terancam. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mencoba bangkit dan melawan, tetapi jumlah lawannya terlalu banyak. Ia terdorong ke arah tangga yang mengarah ke lantai bawah, dan dalam kepanikan, tubuhnya terhuyung menuruni anak tangga. Pengeroyokan terus berlanjut hingga ke lantai 1. Di lantai 1, beberapa orang masih mencoba menghentikan kejadian itu, tetapi emosi yang sudah tersulut membuat para pelaku semakin brutal. Prada Julius yang sudah dalam kondisi babak belur mulai kehilangan kesabaran. Ia bukan hanya harus bertahan dari pukulan, tetapi juga harus menghadapi ancaman nyata terhadap keselamatannya. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan melawan balik. Dengan napas tersengal dan tubuh yang penuh luka, ia meraba sakunya dan merasakan sesuatu yang bisa menjadi penyelamatnya. Saat salah satu anggota Kowarmadai kembali mengayunkan pukulan, Prada Julius merogoh sakunya dan mengeluarkan pisau karambit yang selalu ia bawa untuk perlindungan diri. Dalam keadaan terdesak dan dikelilingi belasan orang, ia mengambil keputusan yang akan mengubah jalannya peristiwa malam itu. Dengan gerakan cepat, ia mengayunkan pisau ke arah salah satu penyerangnya. Teriakan kaget terdengar di antara kerumunan, menandai awal dari fase baru dalam tragedi ini. Teriakan kaget dari anggota Kowarmadai yang melihat Prada Julius mengeluarkan pisau karambit membuat situasi semakin mencekam. Beberapa orang yang awalnya hanya ikut mengeroyok kini mundur selangkah, menyadari bahwa perlawanan telah dimulai. Namun, sebagian lainnya justru semakin berang. Mereka menganggap tindakan Prada Julius sebagai ancaman langsung dan tidak akan membiarkan hal itu begitu saja. Dalam sekejap, duel satu lawan banyak berubah menjadi semakin brutal. Prada Julius, dengan tubuh penuh luka dan napas terengah, tetap menggenggam erat pisau karambitnya. Ia tahu bahwa bertahan tanpa perlawanan hanya akan membuatnya menjadi sasaran empuk. Ia mengayunkan pisaunya secara defensif, berharap dapat menciptakan jarak antara dirinya dan para penyerang. Beberapa anggota Kowarmadai mulai mengambil posisi, mencari celah untuk menyerang tanpa terkena sabetan senjata tajam tersebut. Ketegangan mencapai puncaknya ketika salah satu dari mereka, Serda Doni Laksono, maju menghadapi Prada Julius secara langsung. Serda Doni Laksono, yang dikenal sebagai petarung tangguh di kesatuannya, tidak gentar melihat lawannya memegang senjata. Dengan penuh percaya diri, ia mendekat sambil menghindari gerakan pisau Prada Julius. Suasana di dalam kafe menjadi semakin ricuh dengan teriakan dari para pengunjung yang ketakutan. Beberapa orang berusaha merekam kejadian itu, sementara yang lain mencoba mencari jalan keluar dari tempat yang semakin kacau. Di tengah keriuhan itu, kedua prajurit mulai terlibat dalam duel sengit yang akan menentukan nasib mereka. Serda Doni melayangkan pukulan cepat ke arah wajah Prada Julius, membuatnya sedikit terhuyung. Namun, dalam sekejap, Prada Julius membalas dengan mengayunkan pisaunya ke arah perut lawannya. Gerakan itu begitu cepat dan sulit diantisipasi. Pisau karambit yang tajam berhasil mengenai tubuh Serda Doni, menciptakan luka dalam yang langsung membuatnya tersungkur. Darah mulai mengalir deras, membasahi lantai kafe yang sejak tadi sudah dipenuhi jejak kekerasan. Melihat Serda Doni roboh dengan darah mengucur dari lukanya, suasana yang awalnya penuh amarah seketika berubah menjadi kepanikan. Rekan-rekan Serda Doni yang sebelumnya agresif kini mulai berusaha menyelamatkannya. Beberapa dari mereka berteriak meminta pertolongan, sementara yang lain mencoba menghentikan pendarahan. Prada Julius, yang masih memegang pisaunya, berdiri terdiam dengan napas tersengal. Ia sadar bahwa duel ini telah berakhir dengan cara yang paling tragis. Saat Serda Doni Laksono tersungkur dengan darah mengalir deras dari lukanya, kepanikan langsung melanda anggota Kowarmadai yang sebelumnya penuh amarah. Beberapa dari mereka yang awalnya ikut mengeroyok Prada Julius kini terdiam,
menyadari bahwa situasi telah berbalik menjadi lebih serius dari yang mereka bayangkan. Teriakan terdengar di seluruh ruangan, sebagian berusaha memanggil bantuan sementara yang lain masih terpaku melihat rekan mereka meregang nyawa. Prada Julius, dengan napas yang tersengal dan tubuh yang penuh luka, masih berdiri di tempatnya sambil menggenggam pisau karambit yang kini berlumuran darah. Matanya menatap ke arah Serdadoni yang tergeletak di lantai, tubuhnya bergetar bukan hanya karena kelelahan, tetapi juga karena kesadaran bahwa ia baru saja melakukan sesuatu yang tak bisa diubah. Ia tidak memiliki waktu untuk berpikir panjang. Sekelompok anggota Kowarmadai yang masih dalam kondisi emosi mulai mendekatinya dengan niat membalas. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, beberapa pengunjung kafe berteriak meminta semua orang berhenti. Beberapa karyawan berusaha mendekati Serdadoni untuk memberikan pertolongan pertama, sementara yang lain mencoba menghubungi pihak keamanan. Namun, dalam kepanikan tersebut, Prada Julius menyadari bahwa nyawanya kini dalam bahaya. Ia memutuskan untuk bergerak menuju pintu keluar, mencoba mencari jalan untuk melarikan diri sebelum amukan massa kembali pecah. Di lantai satu kafe, beberapa orang mulai berhamburan keluar setelah mendengar keributan dari atas. Beberapa anggota keamanan gedung yang menerima laporan insiden segera menuju lokasi kejadian. Namun, Prada Julius sudah lebih dulu turun, berusaha mencari perlindungan di tengah kekacauan. Darah yang menetes dari luka-lukanya meninggalkan jejak di sepanjang jalan, tetapi ia tidak peduli. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah bagaimana cara keluar dari situasi ini hidup-hidup. Sementara itu, rekan-rekan Serdadoni dengan sigap membopong tubuhnya yang semakin lemas keluar kafe. Mereka bergegas menuju kendaraan terdekat untuk membawanya ke rumah sakit. Beberapa orang berteriak meminta pengunjung menyingkir, membuka jalan bagi mereka yang membawa Serdadoni yang sudah nyaris tak sadarkan diri. Malam yang seharusnya menjadi ajang hiburan berubah menjadi malam penuh tragedi. Dan dalam hitungan menit, nasib dua prajurit telah berubah selamanya. Dengan tubuh berlumuran darah, Serdadoni Laksono dibawa keluar dari kafe Leko dalam keadaan kritis. Rekan-rekannya bergerak cepat, membawanya ke kendaraan terdekat yang bisa digunakan untuk menuju rumah sakit. Seseorang di antara mereka berusaha menekan luka di tubuhnya dengan kain seadanya, mencoba menghentikan pendarahan yang terus mengalir. Namun, wajah Serdadoni mulai pucat, dan napasnya semakin lemah. Waktu menjadi musuh terbesar mereka saat itu. Di dalam mobil yang melaju kencang menuju rumah sakit, suasana tegang menyelimuti. Beberapa anggota Kowarmadai berulang kali memanggil nama Serdadoni, mencoba membuatnya tetap sadar. Namun, responsnya semakin lambat. Salah seorang dari mereka menelepon rumah sakit terdekat, meminta agar tim medis bersiap menerima pasien dalam kondisi darurat. Detik demi detik terasa begitu panjang, dan mereka hanya bisa berharap Serdadoni mampu bertahan hingga tiba di tempat tujuan. Sementara itu, di kafe Leko, suasana masih belum sepenuhnya tenang. Prada Julius berhasil keluar dari gedung, tetapi langkahnya terseok akibat luka-luka yang dideritanya. Ia tahu bahwa dalam hitungan menit, pihak berwenang akan segera datang. Dengan tubuh yang lelah dan pikiran yang penuh ketakutan, ia mencari tempat untuk bersembunyi. Namun, langkahnya tak bisa terlalu jauh. Darah yang menetes dari luka-lukanya menjadi jejak yang bisa dengan mudah dilacak. Di sisi lain, kepanikan juga mulai menyebar di kalangan pengunjung yang masih berada di sekitar lokasi. Beberapa orang yang menyaksikan kejadian tersebut segera menyebarkan informasi melalui media sosial, membuat insiden ini mulai menarik perhatian publik. Tidak butuh waktu lama sebelum kabar duel maut ini sampai ke telinga petinggi militer di wilayah tersebut. Perintah pun dikeluarkan untuk segera menangkap pihak yang terlibat dan mengamankan lokasi kejadian. Saat ambulans akhirnya tiba di rumah sakit, tim medis bergerak cepat menangani Serdadoni. Ia segera dibawa masuk ke ruang gawat darurat dengan kondisi yang semakin kritis. Rekan-rekannya hanya bisa berdiri di luar, menunggu dengan cemas sambil berharap ada keajaiban. Namun, beberapa menit kemudian, seorang dokter keluar dengan ekspresi serius. Kata-kata yang keluar dari mulutnya mengubah segalanya, "Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi korban tidak bisa diselamatkan." Suasana di ruang tunggu rumah sakit mendadak sunyi setelah dokter menyampaikan kabar duka. Para anggota Kowarmadai yang sejak tadi menunggu dengan harapan mulai menunjukkan ekspresi tak percaya. Beberapa dari mereka masih berharap ada kesalahan dalam pernyataan dokter tersebut. Namun, ketika salah satu perawat keluar dan mengonfirmasi bahwa Serdadoni Laksono telah meninggal dunia, kenyataan pahit itu akhirnya diterima. Beberapa anggota Kowarmadai langsung berteriak marah, sementara yang lain terduduk lemas. Mereka baru saja kehilangan rekan mereka dalam insiden yang tidak seharusnya terjadi. Kesedihan bercampur dengan kemarahan, menciptakan suasana yang semakin tegang. Beberapa orang mulai membicarakan pembalasan,
sementara yang lain mencoba menenangkan. Namun, satu hal yang pasti, kematian Serdadoni tidak akan dibiarkan berlalu begitu saja. Sementara itu, kabar kematian Serdadoni dengan cepat menyebar ke lingkungan militer. Pihak Komando Koarmada I segera menerima laporan dari anggota yang berada di rumah sakit. Tidak butuh waktu lama sebelum perintah dikeluarkan untuk menangkap Prada Julius secepat mungkin. Di saat yang sama, pihak Yonif 136 Tua Sakti juga mulai mendapat kabar bahwa salah satu anggotanya telah terlibat dalam insiden fatal tersebut. Situasi pun semakin memanas. Di tengah hiruk-pikuk pencarian, Prada Julius masih berusaha menyelamatkan diri. Luka-luka di tubuhnya semakin melemahkan langkahnya, dan ia mulai kehabisan tenaga. Ia tahu bahwa dalam waktu dekat, pihak berwenang pasti akan menemukannya. Satu-satunya yang ada di pikirannya saat itu adalah bagaimana ia bisa bertahan dari kemungkinan serangan balasan yang bisa terjadi kapan saja. Namun, tanpa ia sadari, informasi tentang keberadaannya mulai tersebar. Pihak kepolisian dan militer mulai bekerja sama dalam pencarian Prada Julius. Beberapa petugas disebar ke berbagai lokasi di sekitar Cafe Leko, sementara tim lainnya mulai menelusuri jejak darah yang ia tinggalkan. Dalam waktu singkat, area pencarian semakin dipersempit. Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah Prada Julius akan tertangkap, tetapi kapan dan bagaimana ia akan ditemukan. Prada Julius Henoh Supusepa berjalan tertatih di antara ganggang sempit di sekitar Cafe Leko. Tubuhnya yang penuh luka semakin melemah, tetapi ia tahu bahwa berhenti bukanlah pilihan. Ia harus terus bergerak jika ingin bertahan. Darah yang menetes dari lukanya meninggalkan jejak di sepanjang jalan, sesuatu yang bisa dengan mudah dilacak oleh pihak berwenang. Namun, pikirannya saat itu hanya dipenuhi oleh satu hal, mencari tempat aman untuk bersembunyi. Sementara itu, tim gabungan dari kepolisian dan militer mulai mempersempit area pencarian. Mereka memeriksa setiap sudut kafe, berbicara dengan saksi, dan menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi. Dari hasil analisis awal, mereka mengetahui bahwa Prada Julius tidak bisa bergerak jauh dalam kondisinya yang terluka parah. Kemungkinan besar, ia masih berada di sekitar area kejadian. Perintah tegas pun dikeluarkan, temukan dan tangkap Prada Julius dalam keadaan hidup atau mati. Di tengah pelariannya, Prada Julius menemukan sebuah gang kecil yang cukup gelap dan tersembunyi. Ia bersandar pada dinding, mencoba mengatur napas yang semakin berat. Rasa sakit di tubuhnya mulai tak tertahankan, dan pandangannya sedikit kabur akibat kehilangan banyak darah. Ia sadar bahwa pelariannya tidak akan berlangsung lama. Namun, dalam benaknya, ia masih berusaha mencari jalan keluar dari situasi ini. Namun, usahanya untuk bersembunyi tidak berlangsung lama. Seorang warga yang melihatnya dalam keadaan terluka segera melaporkan keberadaannya kepada pihak berwenang. Tidak butuh waktu lama sebelum beberapa kendaraan militer dan polisi mulai berdatangan ke lokasi. Suara sirene dan langkah kaki yang mendekat membuat Prada Julius semakin sadar bahwa akhirnya sudah dekat. Ia menggenggam pisaunya erat, bersiap untuk kemungkinan terburuk. Beberapa saat kemudian, pasukan gabungan mengepung area tempat Prada Julius bersembunyi. Senjata diarahkan ke arahnya, dan perintah untuk menyerah diteriakan berulang kali. Dalam keheningan yang menegangkan, Prada Julius berdiri dengan sisa tenaganya. Ia menatap sekeliling, melihat betapa kecil peluangnya untuk melawan atau melarikan diri. Dengan napas tersengal, ia harus memutuskan, menyerah dan menghadapi konsekuensi, atau bertarung hingga titik darah penghabisan. Prada Julius Henoh Supusepa berdiri di tengah gang sempit dengan tubuh yang semakin lemah. Tangannya masih menggenggam pisau karambit yang berlumuran darah, tetapi ia tahu bahwa senjata itu tak lagi berguna dalam situasi ini. Di sekelilingnya, belasan anggota kepolisian dan militer telah mengepungnya. Senjata mereka terarah langsung ke tubuhnya. Sorotan lampu dari kendaraan taktis menyorot wajahnya yang penuh luka, memperjelas bahwa ia tidak punya tempat untuk lari. Salah satu perwira dari kepolisian maju selangkah dan berteriak, "Letakkan senjata dan angkat tanganmu. Kau sudah terkepung, tidak ada jalan keluar." Suaranya tegas, namun tetap memberi ruang bagi Prada Julius untuk menyerah tanpa perlawanan. Beberapa detik berlalu dalam keheningan, hanya terdengar napas berat Prada Julius yang mencoba tetap berdiri tegak. Dalam benaknya, berbagai pikiran berkecamuk. Apakah ia harus menyerah dan menghadapi hukuman, ataukah ia akan melawan hingga titik darah penghabisan? Seolah tersadar bahwa semuanya telah berakhir, Prada Julius perlahan menurunkan pisau yang ia genggam. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena tenaga yang tersisa hampir habis. Darah masih mengalir dari luka-lukanya, membuatnya semakin sulit untuk berdiri. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menerima kenyataan bahwa inilah akhir dari pelariannya.
Kemudian, dengan gerakan perlahan, ia menjatuhkan pisau karambit ke tanah dan mengangkat kedua tangannya. Melihatnya menyerah, beberapa petugas segera maju untuk memborgolnya. Mereka bergerak cepat, memastikan tidak ada ancaman lebih lanjut dari pria yang kini tak lagi berdaya itu. Ketika tangan Prada Julius dikunci di belakang punggungnya, ia tidak melakukan perlawanan. Wajahnya tetap datar, tanpa ekspresi ketakutan atau kemarahan. Ia tahu bahwa sejak Serda Doni Laksono tewas di tangannya, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setelah ditangkap, Prada Julius segera dibawa ke markas militer untuk diperiksa lebih lanjut. Beberapa petugas medis yang melihat kondisinya segera memberikan pertolongan pertama, tetapi mereka juga tahu bahwa luka fisiknya bukan satu-satunya yang harus dihadapi. Di luar sana, berita tentang kematian Serda Doni dan penangkapan Prada Julius telah menyebar luas, mengguncang institusi militer dan masyarakat. Semua orang kini menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya, hukuman apa yang akan dijatuhkan, dan bagaimana tragedi ini akan dikenang di kemudian hari. Setelah penangkapannya, Prada Julius Henoh Supusepa dibawa ke markas militer dengan penjagaan ketat. Tubuhnya yang penuh luka segera mendapatkan perawatan medis dasar, tetapi tidak ada perlakuan istimewa. Ia tetap diborgol selama proses itu berlangsung, memastikan bahwa tidak ada upaya melarikan diri atau tindakan yang bisa mengancam petugas. Beberapa jam setelahnya, ia dipindahkan ke ruang interogasi, tempat di mana nasibnya akan ditentukan lebih lanjut. Di dalam ruangan yang dingin dan minim cahaya, Prada Julius duduk di kursi besi dengan tangan masih terikat. Dua penyidik dari polisi militer duduk di depannya, menatapnya dengan tatapan tajam. Salah satu dari mereka membuka berkas tebal di atas meja, berisi semua laporan yang berkaitan dengan insiden di Cafe Leko. Kami ingin tahu satu hal, Prada Julius, ujar salah satu penyidik dengan suara datar. Kenapa sampai sejauh ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Prada Julius menghela napas panjang sebelum akhirnya berbicara. Suaranya lemah, tetapi tetap tegas. Ia menjelaskan bagaimana awal mula kesalahpahaman di Cafe Leko, bagaimana ia tiba-tiba dikeroyok tanpa alasan yang jelas, dan bagaimana ia akhirnya harus berjuang untuk bertahan hidup. Saya tidak berniat membunuh siapapun, ucapnya lirih. Saya hanya ingin keluar dari situasi itu hidup-hidup. Namun, para penyidik tidak langsung menerima penjelasan itu begitu saja. Mereka tahu bahwa dalam dunia militer, membela diri bukanlah alasan yang bisa dengan mudah membebaskan seseorang dari konsekuensi. Sementara interogasi berlangsung, di luar ruangan, suasana di lingkungan militer semakin memanas. Pihak Kowarmadai menuntut keadilan atas kematian Serda Doni Laksono. Mereka mendesak agar Prada Julius dihukum seberat-beratnya. Di sisi lain, beberapa rekan Prada Julius dari Yonif 136 Tuas Sakti merasa bahwa situasi ini adalah hasil dari kesalahpahaman yang berujung tragis. Mereka berharap ada keadilan yang benar-benar objektif, bukan sekadar balas dendam atas kematian seorang prajurit. Di tengah tekanan yang semakin besar, petinggi militer menggelar rapat darurat untuk membahas langkah selanjutnya. Kasus ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga pada hubungan antara dua kesatuan militer yang berbeda. Keputusan yang akan diambil tidak boleh gegabah, karena bisa memicu ketegangan yang lebih luas. Namun, satu hal yang pasti, Prada Julius harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya, entah itu sebagai pembelaan diri atau sebagai sebuah tindak pidana. Setelah interogasi awal terhadap Prada Julius Henoh Supusepa selesai, pihak militer segera menggelar sidang darurat untuk menentukan langkah selanjutnya. Kasus ini telah menjadi perhatian besar, bukan hanya di kalangan militer tetapi juga masyarakat sipil yang mulai mengikuti perkembangan berita. Pimpinan dari Kowarmadai dan Yonif 136 Tuas Sakti hadir dalam rapat yang dipimpin oleh petinggi Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Koga Builhan. Suasana dalam ruangan begitu tegang, karena keputusan yang diambil akan sangat menentukan hubungan antar kesatuan. Pihak Kowarmadai menegaskan tuntutan mereka, Prada Julius harus dihukum berat atas kematian Serda Doni Laksono. Mereka berpendapat bahwa meskipun ada unsur pembelaan diri, tindakan menusuk hingga menyebabkan kematian adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan. Kami kehilangan seorang prajurit karena tindakan brutal, ujar salah satu perwakilan mereka dengan suara tegas. Ini bukan sekadar perkelahian biasa, ini adalah pembunuhan, dan harus ada konsekuensi yang setimpal. Di sisi lain, perwakilan dari Yonif 136 Tuas Sakti mencoba meredam ketegangan. Mereka menyatakan bahwa insiden ini terjadi karena kesalahpahaman yang dipicu oleh orang lain. Dalam hal ini Serda Robi yang awalnya memecahkan botol dan kemudian meninggalkan tempat kejadian. Mereka juga menekankan bahwa Prada Julius dalam posisi terdesak dan hanya berusaha bertahan hidup. Jika dia tidak melawan, dia mungkin sudah tewas malam itu juga, kata salah satu perwira Yonif 136.
Kita harus melihat kasus ini secara objektif. Pimpinan sidang mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dengan serius. Di tengah perdebatan, muncul tekanan besar dari luar institusi militer. Media mulai menyoroti kasus ini dengan berbagai spekulasi, dan opini publik pun terbagi. Ada yang melihat Prada Julius sebagai korban yang dipaksa untuk bertahan hidup, sementara yang lain menganggapnya sebagai seorang prajurit yang telah mencoreng nama institusi dengan tindakannya. Situasi semakin kompleks, dan keputusan harus segera dibuat sebelum situasi menjadi semakin tak terkendali. Setelah beberapa jam sidang berlangsung, akhirnya diputuskan bahwa Prada Julius akan menjalani proses hukum militer secara penuh. Ia akan diadili dalam mahkamah militer dengan tuduhan pembunuhan, meskipun ada pertimbangan mengenai unsur pembelaan diri. Sidang lanjutan akan menentukan seberapa berat hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya. Dengan keputusan ini, ketegangan sedikit mereda, tetapi pertanyaan besar masih menggantung. Apakah keadilan benar-benar akan ditegakkan, ataukah ini hanya permainan politik antar kesatuan? Setelah keputusan untuk membawa kasus Prada Julius Henoh Supusepa ke Mahkamah Militer diumumkan, suasana di lingkungan militer semakin tegang. Yonif 136 Tua Sakti dan Koarmadai masih dalam situasi sensitif. Meskipun perintah dari pimpinan tertinggi sudah jelas, biarkan proses hukum berjalan tanpa intervensi pribadi atau dendam kesatuan. Namun, di lapangan, tidak semua prajurit bisa menerima keputusan ini dengan mudah. Beberapa masih menyimpan kemarahan, sementara yang lain merasa Prada Julius hanya menjadi kambing hitam dalam insiden tragis ini. Di luar lingkungan militer, berita tentang sidang Prada Julius semakin menyebar luas. Media nasional mulai mengupas insiden ini dengan berbagai sudut pandang, memunculkan opini publik yang beragam. Ada yang melihat Prada Julius sebagai korban kesalahpahaman yang berujung fatal, sementara sebagian lainnya menganggapnya sebagai pelaku yang bertanggung jawab atas kematian Serda Doni Laksono. Gelombang opini ini mempengaruhi keluarga korban, yang semakin mendesak agar hukuman berat dijatuhkan. Keluarga Serda Doni Laksono akhirnya angkat bicara di hadapan media. Dengan suara bergetar, ayahnya meminta keadilan untuk putranya yang gugur dalam insiden di Cafe Leko. Kami kehilangan anak kami, seorang prajurit yang berdedikasi. Kami hanya ingin pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal, ujarnya. Di sisi lain, keluarga Prada Julius juga mengalami tekanan besar. Ibunya menangis saat diwawancarai, menyatakan bahwa anaknya bukanlah seorang pembunuh, melainkan seseorang yang hanya berusaha bertahan hidup di tengah pengeroyokan. Sementara itu, di dalam tahanan militer, Prada Julius menanti sidangnya dengan perasaan campur aduk. Ia telah menjalani berbagai pemeriksaan dan interogasi, tetapi pikirannya terus dihantui oleh malam tragis di Cafe Leko. Apakah benar ia satu-satunya yang harus bertanggung jawab atas kejadian itu? Apakah pihak yang memulai keributan tidak akan mendapatkan konsekuensi apapun? Namun, ia sadar bahwa di dalam sistem militer, hukum tidak selalu berpihak pada yang benar, melainkan pada mereka yang memiliki pengaruh lebih besar. Hari demi hari berlalu, dan persidangan semakin dekat. Pengacara militer telah ditunjuk untuk mendampinginya, tetapi Prada Julius tahu bahwa tidak akan mudah untuk membuktikan dirinya hanya bertahan hidup, bukan berniat membunuh. Sidang ini akan menjadi ujian terakhir bagi nasibnya, bukan hanya sebagai seorang prajurit, tetapi juga sebagai seorang manusia yang berjuang melawan situasi yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Apakah keadilan akan benar-benar ditegakkan, ataukah keputusan telah dibuat bahkan sebelum sidang dimulai? Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Prada Julius Henoh Supusepa dibawa ke ruang sidang Mahkamah Militer dengan pengawalan ketat. Wajahnya terlihat tegang, tetapi ia berusaha tetap tenang. Ruangan itu dipenuhi oleh para petinggi militer, perwakilan dari Yonif 136 Tua Sakti, serta pihak Koarmadai yang ingin memastikan bahwa keadilan ditegakkan bagi Serda Doni Laksono. Di kursi keluarga korban, orang tua Serda Doni duduk dengan wajah muram, berharap sidang ini akan membawa kepuasan atas kehilangan yang mereka derita. Persidangan dibuka dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa militer. Prada Julius dituduh melakukan pembunuhan terhadap Serda Doni Laksono, dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup atau pemecatan dengan tidak hormat dari dinas militer. Jaksa menegaskan bahwa meskipun ada unsur pembelaan diri, tindakan Prada Julius yang menggunakan pisau karambit hingga menyebabkan kematian tidak bisa dibenarkan. Seorang prajurit harus mampu mengendalikan emosi dan menghindari kekerasan yang berlebihan, ujar jaksa dengan suara lantang. Pengacara Prada Julius kemudian menyampaikan pembelaannya. Ia menyoroti fakta bahwa kliennya dikeroyok oleh belasan orang, mengalami luka serius, dan tidak memiliki pilihan lain selain membela diri. Jika ia tidak bertindak, mungkin hari ini kita akan menggelar sidang dengan posisi terbalik, dengan Prada Julius sebagai korban, ucapnya.
Ia juga menekankan bahwa insiden ini dipicu oleh tindakan Serdar Robi yang memecahkan botol dan kemudian melarikan diri, menciptakan kesalahpahaman yang berujung tragis. Saksi-saksi mulai dipanggil satu persatu. Beberapa pengunjung Cafe Leko yang menyaksikan kejadian memberikan keterangan mereka. Salah satu saksi mata, seorang pelayan kafe, mengungkapkan bahwa Prada Julius awalnya tidak menunjukkan tanda-tanda agresi sebelum pengeroyokan terjadi. Namun, pihak jaksa tetap berusaha membangun narasi bahwa penggunaan senjata tajam dalam perkelahian merupakan tindakan yang tidak proporsional. Debat sengit terjadi di antara kedua belah pihak, membuat suasana persidangan semakin tegang. Sidang hari itu berlangsung hingga larut malam, tetapi keputusan belum bisa diambil. Hakim militer memutuskan untuk menunda putusan hingga semua bukti dan kesaksian dianalisis lebih lanjut. Prada Julius kembali dibawa ke tahanan dengan ekspresi kosong, sementara keluarga Serdar Doni pulang dengan harapan besar bahwa keadilan akan berpihak kepada mereka. Di luar gedung pengadilan, media dan publik terus mengikuti perkembangan kasus ini, menunggu bagaimana nasib seorang prajurit yang kini berdiri di ambang kehancuran karir dan kehidupannya. Apakah keputusan akhirnya akan adil, ataukah ada kekuatan lain yang bermain di balik meja hijau? Hari keputusan akhirnya tiba. Ruang sidang Mahkamah Militer dipenuhi oleh petinggi militer, anggota keluarga, serta media yang terus mengikuti perkembangan kasus ini. Prada Julius Henoh Supusepa duduk di kursi terdakwa dengan ekspresi datar, berusaha menutupi kegelisahan yang menggerogoti pikirannya. Ia tahu bahwa apapun keputusan yang akan dijatuhkan hari ini akan mengubah hidupnya selamanya. Di sisi lain, keluarga Serdar Doni Laksono menatap hakim dengan penuh harap, menginginkan keadilan atas kehilangan putra mereka. Ketua Majelis Hakim mengetuk palu, menandakan sidang resmi dimulai. Dengan suara tenang namun tegas, ia mulai membacakan pertimbangan hukum yang telah dipelajari selama persidangan. Hakim mengakui bahwa Prada Julius berada dalam situasi yang terdesak dan mengalami pengeroyokan yang mengancam nyawanya. Namun, penggunaan pisau karambit yang menyebabkan kematian tetap dianggap sebagai tindakan yang berlebihan dalam kondisi tersebut. Seorang prajurit dilatih untuk mengendalikan diri di situasi genting, ucap hakim. Namun, dalam kasus ini, terdakwa gagal menahan diri. Vonis akhirnya dijatuhkan, Prada Julius Henoh Supusepa divonis 15 tahun penjara dan pemecatan tidak hormat dari dinas militer. Keputusan ini langsung memicu berbagai reaksi di dalam ruang sidang. Beberapa anggota Kowarmadai mengangguk puas, merasa bahwa keadilan telah ditegakkan. Namun, di sisi lain, rekan-rekan Prada Julius dari Yonif 136 Tua Sakti tampak kecewa. Mereka merasa bahwa vonis ini terlalu berat mengingat Prada Julius hanya membela diri dalam situasi yang nyaris merenggut nyawanya. Di bangku keluarga, ibu Prada Julius menangis terseduh, sementara ayahnya hanya bisa menatap kosong ke depan, menerima kenyataan pahit bahwa putranya kini kehilangan segalanya. Sementara itu, keluarga Serdar Doni Laksono terlihat lega, meskipun kesedihan tetap tergambar di wajah mereka. Bagi mereka, tidak ada hukuman yang bisa benar-benar menggantikan nyawa yang telah hilang. Namun, keputusan ini setidaknya memberikan kepastian bahwa pelaku telah mendapatkan hukuman. Setelah sidang berakhir, Prada Julius dibawa kembali ke sel tahanan untuk menunggu pemindahan ke lembaga pemasyarakatan militer. Saat berjalan keluar ruang sidang, ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah ini benar-benar keadilan atau hanya keputusan yang diambil demi menjaga stabilitas hubungan antar kesatuan. Kini, masa depannya telah ditentukan, 15 tahun di balik jeruji besi, dan nama yang selamanya tercoreng dalam sejarah militer. Apakah suatu hari nanti kebenaran yang lebih besar akan terungkap? Ataukah ini adalah akhir dari segalanya? Setelah vonis dijatuhkan, Prada Julius Henoh Supusepa resmi dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan militer. Dengan tangan terborgol dan dikawal ketat, ia melangkah masuk ke dalam penjara yang akan menjadi rumah barunya selama 15 tahun ke depan. Suasana di dalam dingin dan sunyi, hanya terdengar suara langkah para sipir yang berpatroli. Bagi seorang mantan prajurit yang terbiasa dengan disiplin militer, kehidupan di penjara menjadi ujian mental dan fisik yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari pertama terasa begitu berat. Ia ditempatkan di sel sempit dengan fasilitas seadanya, bersama beberapa tahanan lain yang juga berasal dari latar belakang militer. Beberapa dari mereka ditahan karena pelanggaran disiplin, sementara yang lain menjalani hukuman atas tindak pidana serius. Prada Julius harus belajar beradaptasi, memahami aturan tak tertulis di dalam penjara, dan menjaga dirinya dari potensi ancaman. Di tempat ini, statusnya sebagai mantan prajurit tidak lagi berarti. Ia hanya seorang tahanan seperti yang lain. Sementara itu, di luar penjara, kasusnya masih menjadi perbincangan di kalangan militer dan masyarakat. Beberapa orang merasa hukuman 15 tahun terlalu berat,
terutama karena Prada Julius berada dalam kondisi terdesak saat insiden terjadi. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa keputusan itu sudah tepat untuk menjaga wibawa dan ketertiban di lingkungan militer. Media terus menyoroti dampak dari tragedi ini, termasuk bagaimana hubungan antara Yonif 136 Tua Sakti dan Koarmada I masih belum sepenuhnya pulih. Di dalam penjara, Prada Julius mulai merenungkan semua yang terjadi. Ia memikirkan kembali malam tragis di Cafe Leko, bagaimana satu kesalahpahaman bisa merenggut nyawa seseorang dan menghancurkan hidupnya. Ia juga memikirkan keluarganya, terutama ibunya yang menangis saat mendengar vonisnya. Perasaan bersalah dan marah bercampur menjadi satu. Namun, di balik semua itu, ia bertekad untuk bertahan, menunggu hari di mana ia bisa mendapatkan kesempatan kedua. Waktu terus berjalan, dan kehidupan di penjara mulai menjadi rutinitas. Prada Julius menemukan cara untuk tetap bertahan, baik secara fisik maupun mental. Meskipun keadilan terasa tidak berpihak kepadanya, ia menyadari bahwa hidup belum sepenuhnya berakhir. Di balik jeruji besi, ia masih memiliki harapan, entah itu untuk banding, pengurangan hukuman, atau mungkin suatu hari nanti, kebenaran yang lebih besar akan terungkap.